Halo teman-teman semua, kembali lagi di Praktikum Alpro 2. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Jadi, fungsi rekursif merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi, fungsi di dalam fungsi. Fungsi ini mirip seperti perulangan. Nah, biasanya fungsi rekursif ini mempunyai sebuah kondisi atau keadaan di mana dia harus berhenti. Bisa kita sebut juga sebagai kasus penyetop. Fungsi rekursif biasanya digunakan untuk mencari nilai faktorial, bilangan Fibonacci, mencari pangkat dari suatu bilangan, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dengan fungsi rekursif ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini kita akan mencari bilangan faktorial. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan fungsi rekursif dan juga perulangan. Oke, pertama kita buat sebuah fungsinya dulu. Kita beri parameter n. Kemudian di sini kita buat kasus penyetopnya terlebih dahulu. Jika n itu sama dengan 1, maka return n, kembalikan nilai n jika dia 1. Bila tidak, maka kita kembalikan nilai n dikali faktorial n min 1. Nah, disinilah penggunaan fungsi faktorial ini. Nah, fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri apabila n ini tidak bernilai 1 atau belum bernilai 1. Dia akan terus memanggil dirinya dan terus mengurangi nilai dari n ini karena di sini kita berikan n min 1. Apabila n-nya sudah bernilai 1, maka otomatis dia akan mereturn n atau kembali ke sini. Dia akan stop dan tidak memanggil fungsi ini lagi. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Di sini kita print faktorial. Misalkan kita ingin mencari nilai faktorial dari 4, yaitu harusnya nilainya adalah 24. Kita lihat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nilainya adalah 24. Apabila kita di sini mengubah nilainya menjadi 1, maka otomatis kondisi if ini terpenuhi. Maka dia akan mereturn nilai n atau 1. Karena faktorial dari 1 itu ya 1. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat faktorial ini dengan perulangan. Teman-teman bisa menggunakan for, while, atau do while, itu sama aja. Di sini saya akan menggunakan perulangan while ya. Jadi kita buat dulu faktorial while, parameternya n. Kemudian di sini kita definisikan hasil sama dengan 1 atau inisialisasi hasilnya 1. Nah, selama n ini lebih besar dari 0, maka hasil ini sama dengan hasil dikali n. Kemudian n sama dengan n min 1. Di sini bisa kita return hasilnya. Di sini kita panggil untuk melihat hasilnya. Kita print factorial while. Kita cari nilai 4. Faktorial dari 4. Oke, sebenarnya ini kita nonaktifkan. Kemudian kita run lagi.
ada kesalahan. Ini harusnya, nah, seperti ini. Oke, sekarang kita run lagi. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya 24. Hasilnya sama saja dengan yang ini. Ini kita aktifkan lagi. Kemudian di sini kita masukkan 4. Taran, nah, di sini bisa teman-teman lihat dengan menggunakan faktorial dan perulangan hasilnya sama. Jadi bedanya itu cuman di penulisan kode aja. Jika kita menggunakan faktorial, maka kita bisa mempersingkat penulisan kode. Jika kita menggunakan for, ini kita harus menuliskan kode dengan sedikit lebih panjang. Jadi mana yang optimal itu tergantung dari program yang kita buat. Tidak selamanya faktorial ini lebih baik dari perulangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan program yang sedang kita buat. Oke, kemudian kita lanjut satu contoh lagi. Di sini kita akan menggunakan atau menghitung bilangan Fibonacci. Kita buat dulu fungsinya. Kemudian di sini kita buat kasus penyetopnya. Jika n sama dengan 1, maka return 1. Else if n sama dengan 0, maka return 0. Ya, bilangan Fibonacci ini mulainya dari 0 dan 1. Jadi N1 ditambah N2. Jadi 0 ditambah 1, 1. Selanjutnya N2 ditambah N3. 1 ditambah 2, 3, dan seterusnya. Oke, kemudian setelah kita buat kasus penyetopnya seperti ini, dan kita panggil lagi fungsinya. Else, di sini kita return, ini rumusnya begini. Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Oke, seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah fungsi rekursifnya. Kemudian ini adalah kasus penyetopnya. Kemudian kita panggil hasilnya. Kita print di sini. Misalkan Fibonacci dari 10. Kita run. Nah, Fibonacci dari 10 adalah 55. Bisa teman-teman hitung sendiri secara manual kalau masih ragu. Atau bisa teman-teman lihat di internet atau di Google tuh ketik aja bilangan Fibonacci, maka nanti akan muncul directnya dan teman-teman sesuaikan hasilnya. Dan di sini bisa kita ubah, kita coba 3 misal. Nah, Fibonacci dari 3 adalah 2. Jadi 0, 1, 2. Gitu. Oke teman-teman semuanya. Sekian pembahasan kita pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat.